Halo sahabat Ratu semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Masih bersama saya Ratu Aura di channel YouTube Ratu Aura pastinya. Dan kali ini saya ingin membahas nih mengenai 4 langkah jitu agar suami Bunda selalu terpesona dengan Bunda. Nah, untuk Bunda yang ingin suaminya itu terpesona dengan Bunda dan terhindar dari si pelakor, maka Bunda wajib tonton video saya ini sampai selesai agar Bunda bisa membuat suami Bunda terpesona dengan Bunda dan terhindar dari godaan si pelakor. Namun sebelum saya membahasnya, perlu Bunda ketahui terlebih dahulu di sini, karena fakta membuktikan ya Bunda, jika dalam hubungan rumah tangga itu, terutama dalam pernikahan yang sudah terjadi lebih dari 5 tahun, maka suami sangat rawan bosan atau kehilangan daya tariknya kepada istri. Nah, untuk itu, penting banget ini buat bunda-bunda semuanya untuk melakukan 4 langkah jitu ini, agar suami selalu terpesona dengan Bunda. Kira-kira apa nih ya 4 langkah tersebut? Baik, kita akan bahas satu persatu. Langkah pertama, menjaga penampilan Bunda agar tetap cantik, bersih, dan rapi. Nah, biasanya nih Bunda, bagi para istri ya yang sudah menikah, dia itu merasa bahwa dirinya, saya ini sudah laku, ngapain sih saya harus merawat diri saya? Toh suami saya juga cinta saya apa adanya. Jadi saya malas untuk berdandan, saya malas untuk merawat diri saya malas untuk buang-buang duit, untuk membeli make up dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan pernyataan yang sangat salah sekali ya Bunda. Karena ketika Bunda tidak merawat diri Bunda dengan baik, Bunda tidak memberikan penampilan yang cantik, maka daya tarik Bunda depan suami akan melemah dan suami gak akan tertarik lagi sama Bunda. Nah, oleh karena itu, langkah pertama ini wajib Bunda lakukan, yaitu selalu menjaga penampilan Bunda agar tetap cantik, bersih, dan rapi. Untuk itu, di sini Bunda harus rutin berdandan saat berada di rumah. Jangan beranggapan di rumah Bunda bisa leluasa ya harus memakai daster yang mungkin ya yang sudah kusut, yang sudah tidak enak dipandang, atau malas untuk bermake up atau menggunakan lipstick, dan itu akan membuat suami tambah gak nyaman lagi sama Bunda nantinya. Walaupun Bunda di rumah, Bunda wajib berdandan apalagi ketika ada suami di rumah. Kemudian yang kedua, berdandanlah sepantasnya. Jangan terlalu mewah ya Bunda ya, walaupun di rumah gak perlu terlalu mewah. Yang terpenting itu menggunakan lipstick atau menggunakan bedak agar terlihat wajahnya Bunda itu terlihat lebih segar, lebih fresh, dan gunakan pakaian-pakaian yang rapi. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang kusut seperti daster yang kusut atau pakaian yang sudah tidak layak dipakai, agar Bunda itu terlihat tetap cantik dan menampilkan daya tarik yang bagus di depan suami Bunda. Kemudian penting ini juga Bunda, ketika Bunda pergi dengan suami ya, Bunda harus dandan secantik mungkin. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar suami itu bangga memiliki istri yang cantik seperti Bunda. Ini penting ya Bunda, langkah pertama ini sangat penting sekali. Karena di luar sana banyak sekali wanita-wanita cantik dan menarik. Kalau Bunda ini di rumah saja, ketika suami di rumah saja, Bunda memperlihatkan atau memberikan penampilan yang biasa saja, atau malas untuk merawat diri Bunda, atau malas untuk memberikan penampilan yang cantik untuk suami, secara otomatis suami ketika keluar di rumah, dia akan tertarik atau terkesima atau terpesona dengan wanita yang cantik-cantik di luar sana. Jadi langkah pertama ini sangat penting sekali untuk Bunda terapkan. Lanjut, untuk langkah yang kedua, yaitu menunjukkan kepedulian Bunda sebagai istri. Nah, ini penting sekali Bunda. Di sini, suami itu butuh banget ya perhatian, kasih sayang, cinta yang tulus dari Bunda, serta pelayanan yang tulus dari Bunda. Dan ketika Bunda memberikan perhatian kepada suami, secara otomatis suami akan merasa puas nih, merasa kenyang dengan perhatian-perhatian yang Bunda berikan. Jadi dia tidak akan mencari perhatian dari wanita lain di luar sana. Kemudian Bunda juga harus memberikan rasa hormat kepada suami. Sering-sering ya Bunda minta pendapat apapun itu. Misalkan nih Bunda mau beli baju, tanyakan sama suami. Kemudian Bunda mau masak, tanyakan kepada suami, kira-kira masakan seperti apa sih yang ingin suami makan. Jadi Bunda ini sering-sering melibatkan suami dari apapun yang Bunda kerjakan setiap harinya. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, libatkan suami dalam hal tersebut. Sehingga suami merasa dihargai dan merasa dihormati sebagai seorang suami.
Ini penting sekali ya Bunda. Kemudian yang ketiga, Bunda wajib memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami. Pelayanan terbaik itu ya entah itu di luar ranjang ataupun di atas ranjang. Tanyakan sama suami, pelayanan seperti apa sih yang ingin kamu dapatkan dari aku, termasuk di ranjang. Tanyakan sama suami, kamu tuh kepengen diapain sih di ranjang? Kamu tuh kepengen dilayani seperti apa sih di ranjang? Agar suami itu benar-benar merasakan kepuasan ketika mendapatkan pelayanan dari Bunda saat di ranjang. Ini penting sekali Bunda, karena ketika Bunda memberikan kepuasan pelayanan di ranjang, secara otomatis suami sudah kenyang nih, kenyang di ranjangnya. Jadi dia nggak akan jajan di luar untuk mencari kepuasan lain dengan wanita lain di luar sana. Ini penting sekali ya Bunda ya. Oke, lanjut. Ini yang keempat, yaitu jangan pernah atau jangan terlalu sering menyalahkan atau menghakimi suami. Ada nih ya, kejadian suami itu sudah membantu istri merawat anaknya, tapi anaknya masih saja nakal atau memberikan respon yang kurang baik di mata Bunda. Terus Bunda marah nih sama suami. Kamu tuh bagaimana sih ngerawat anak saja? Gak bisa. Nah, di situ suami akan merasa tidak nyaman ketika Bunda menyalahkan suami. Padahal suami sudah baik ya, sudah baik membantu Bunda untuk merawat anak, atau sudah baik membantu Bunda untuk membersihkan rumah, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sekiranya Bunda belum mampu untuk melakukannya. Tapi Bunda menyalahkannya di sini. Nah, itu sangat salah sekali Bunda. Jadi mulai sekarang, agar suami itu selalu terpesona dengan Bunda, jangan pernah menyalahkan atau menghakimi suami. Tapi berikan apresiasi, berikan ucapan terima kasih kepada suami. Atau tetap dukung suami ketika suami itu membantu Bunda untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Oke? Sambil di sini sudah paham ya Bunda ya. Untuk langkah yang kedua, kita lanjut. Untuk langkah yang ketiga, tunjukkan kecerdasan Bunda. Ini penting sekali Bunda. Karena ketika Bunda itu cerdas, memiliki wawasan yang luas, secara otomatis ketika suami ada masalah di tempat kerjanya, dia akan cerita sama Bunda. Karena Bunda akan memberikan solusi dari masalah-masalah suami di tempat kerjanya tersebut. Karena suami menganggap Bunda itu cerdas, bisa membantunya. Nah, jadi di sini penting buat Bunda agar Bunda itu terlihat cerdas depan suami. Yang pertama yaitu memperluas wawasan Bunda dengan cara sering-sering membaca, sering-sering menonton video-video baru yang lagi tren. Ini penting sekali karena untuk menambah wawasan Bunda sehingga Bunda akan terlihat cerdas depan suami. Kemudian yang kedua, perbanyak belajar hal-hal baru terutama yang berkaitan dengan hobi atau kesukaan suami. Ini penting sekali Bunda. Bunda harus memperbanyak hal-hal yang baru yang berkaitan dengan hobi atau hal yang disukai oleh suami. Kemudian yang ketiga, perluas pergaulan Bunda, baik offline maupun online. Ini penting ya Bunda ya. Jangan pernah Bunda itu di dalam rumah terus, setiap harinya di dalam rumah terus. Ya secara otomatis Bunda akan, pikiran Bunda itu ya akan ada dalam rumah terus nantinya. Dan ketika suami memiliki masalah di luar sana dan cerita sama Bunda, Bunda nggak akan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk suami. Tapi kalau Bunda keluar rumah, bergaul dengan orang-orang, terutama dengan wanita-wanita yang cerdas juga, Bunda sharing di sana, Bunda mendapatkan informasi yang baru, dan itu akan menambah wawasan Bunda. Secara otomatis, suami akan lebih nyaman ketika bertukar pikiran dengan Bunda nantinya. Oke? Sampai di sini paham ya Bunda ya untuk langkah yang ketiga, tunjukkan kecerdasan Bunda di depan suami. Kemudian langkah yang keempat, istri harus sering tersenyum kepada suami. Hayo, siapa nih buat bunda-bunda semuanya? Kalau suaminya pulang kerja dikasih muka yang asem, dikasih muka yang cemberut, siapa nih? Pasti ada nih ya salah satu di antara Bunda atau beberapa nih ya yang melakukan hal tersebut. Jarang tersenyum atau malas tersenyum ketika suami di rumah, atau bahkannya sering-sering marah ya kepada suaminya. Nah, tahu nggak sih Bunda, kalau Bunda itu jarang tersenyum, maka secara otomatis aura inner beauty Bunda akan melemah, akan redup, dan membuat suami nggak nyaman bahkan terpesona dengan Bunda. Tapi kalau Bunda rutin tersenyum, sering-sering tersenyum dengan suami, secara otomatis aura inner beauty Bunda akan terpancar dengan kuat nantinya. Nah, untuk itu, hal yang pertama nih ya, Bunda harus belajar untuk menyampaikan pesan dengan senyuman. Misalkan, Bunda ingin dibantu oleh suami nih untuk merawat anak, kasih senyum dulu nih kepada suami.
baru bunda minta tolong kepada suami. Atau bunda kepengen minta uang sama suami, kasih senyum dulu kepada suami, baru minta uang atau minta uang belanja atau di check outin itu keranjang kuningnya atau hal lain yang bunda inginkan, tapi berikan senyum terlebih dahulu kepada suami. Oke, kemudian yang kedua, bunda juga harus punya rasa humor yang baik agar bisa tersenyum dan memancing suami juga untuk tersenyum. Nah, harus belajar ya, bunda tuh harus belajar untuk menjadi wanita yang memiliki rasa humor yang baik, sehingga bunda dan suami ini sering-sering bercanda. Untuk yang ketiga, bunda juga harus belajar untuk mengendalikan emosi bunda, agar jiwa bunda selalu positif dan bisa selalu tersenyum. Kemudian yang keempat, perbanyak melakukan aktivitas yang positif ya, serta berkumpul dengan orang-orang yang positif juga. Dan yang kelima, perbanyak menonton hal-hal yang positif. Oke? Sampai di sini sudah paham ya bunda 4 langkah apa saja yang wajib bunda lakukan. Saya ulangi lagi, dari langkah yang pertama yaitu menjaga penampilan agar tetap cantik, bersih, dan rapi. Untuk langkah yang kedua, menunjukkan kepedulian bunda sebagai seorang istri. Langkah yang ketiga, tunjukkan kecerdasan bunda kepada suami. Dan langkah yang keempat, bunda harus sering tersenyum kepada suami. Karena dengan 4 langkah tersebut, maka suami akan terpesona dengan bunda. Nah, jika 4 langkah tadi yang saya jelaskan bunda lakukan dengan serius, maka akan membuka aura daya tarik bunda terpancar cerah dan cemerlang nantinya. Sehingga suami akan selalu terpesona dengan bunda dan dia tidak akan pernah bosan dengan bunda. Apalagi jika bunda kuatkan dengan mengikuti program Buka Aura Istri Idaman level 1. Maka aura pesona daya tarik bunda akan terpancar semakin kuat, cerah, dan cemerlang. Oke. Mungkin bunda bertanya nih kepada saya, apa sih Bunda Ratu program Buka Aura Istri Idaman level 1 tersebut? Baik, saya akan jelaskan di sini agar bunda itu paham. Program Buka Aura Istri Idaman level 1 di sini adalah layanan buka aura khusus dari saya untuk membantu membersihkan energi-energi negatif dalam diri bunda yang membuat suami tidak nyaman ketika dekat bunda, yang membuat suami itu bosan dengan bunda, dan akan saya bantu bukakan dan kuatkan aura positif bunda sehingga daya tarik dan pesona bunda semakin kuat, cerah, dan cemerlang. Nah, program Buka Aura Istri Idaman ini memiliki level energi yang fokus untuk membuka dan menguatkan energi pesona daya tarik dalam diri bunda. Kemudian yang kedua, membantu menghilangkan pengaruh negatif yang membuat suami itu kurang menghargai dan bosan dengan bunda. Yang ketiga, menguatkan energi aura wibawa dalam diri bunda sehingga bunda punya pengaruh dalam batin suami nantinya. Oke, itu penjelasan mengenai apa program Buka Aura Istri Idaman level 1. Di sini saya akan menjelaskan keistimewaannya. Karena selain manfaat-manfaat yang bunda dapatkan tadi, ternyata program Buka Aura Istri Idaman level 1 ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, bunda akan mendapatkan sarana untuk menguatkan aura dalam diri bunda berupa gelang aura. Kemudian bunda juga akan mendapatkan sarana untuk merawat aura bunda berupa parfum Swadhisthha Aura. Yang kedua, untuk aktivasi buka auranya nih atau pembersihan energi negatifnya, bunda akan langsung saya tangani dengan cara buka aura melalui video call atau bunda datang langsung ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah. Yang ketiga, ada audio booster energi juga. Dan yang keempat, bimbingan secara eksklusif dengan saya selama 1 bulan agar bunda bisa menjadi wanita yang mempesona di mata suami dan suami tidak bosan dengan bunda. Nah, sampai di sini sudah paham ya bunda mengenai apa itu program Buka Aura Istri Idaman level 1 dan keistimewaannya itu apa saja. Dan pertanyaan selanjutnya, mungkin bunda akan bertanya, kira-kira berapa nih biaya untuk bisa mengikuti program Buka Aura Istri Idaman level 1 ini? Karena kan pasti bunda penasaran ya, banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali keistimewaannya. Nah, untuk biaya mengikuti program Buka Aura Istri Idaman level 1 ini, biayanya sebesar Rp2.500.000. Apakah biaya itu mahal? Tentu saja tidak. Jika bunda paham dengan perubahan atau dampak positif yang akan terjadi pada diri bunda, maka biaya sebesar itu sangatlah murah. Bayangkan saja nih bunda, jika bunda memiliki energi aura pesona daya tarik yang kuat, cerah, cemerlang, dan positif, bunda akan lebih disayang, dicintai oleh suami atau orang-orang di sekitar bunda.
Bahkan suami akan selalu terpesona dan gak bosan dengan Bunda. Dan perubahan itu tentu lebih berharga kan Bunda, jika dibandingkan dengan uang senilai 2.500.000 saja. Lantas, bagaimana nih cara untuk mengikuti program Buku Aura Istri Idaman level 1 ini? Caranya sangat mudah sekali. Bunda bisa datang langsung ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah, atau bisa langsung menghubungi Mbak Salma di nomor 081 660 7401. Baik, semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya mengenai 4 cara untuk membuat suami terpesona selalu dengan Bunda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.